Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Surah Al-Baqarah ayat 183 dan awal ayat 184. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hari-harinya terbatas. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperbaharui limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan suci mulia, bulan suci yang luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan lipat ganda pahala, penuh dengan ampunan dosa dan kebebasan dari api neraka. Dan juga di bulan Ramadan ini dipastikan derajat takwa detail tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan Ramadan ini mendapatkan ketakwaan, mendapatkan lipat ganda pahala, mendapatkan ampunan dosa, dan semua itu mari kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan agar kita bahagia nanti di akhirat, sehingga kita jadikan bulan Ramadan kali ini bulan akhirat kita. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan suasana, situasi, kondisi orang-orang di sekeliling kita yang barangkali terjebak dengan kebiasaan tahunan, rutinitas tahunan yang memenuhkan masjid hanya di malam-malam pertama saja. Setelah itu malah malam 10 terakhir, di mana di situ atau Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, ternyata mereka malah tidak pergi ke masjid lagi, tidak lagi sholat tarawih, tidak lagi beribadah malam, tidak lagi mendirikan malam-malam Ramadan dengan ibadah, sibuk dengan persiapan lebaran. Ini namanya terjebak dengan kebiasaan dan rutinitas yang kemudian itu akhirnya menjadikan Ramadan kita bisa menjadi sia-sia. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersolawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan sekali kita mendoakan keselamatan untuk beliau, Allah memberikan kepada kita 10 kali lipat keselamatan. Dan mudah-mudahan di akhirat nanti dengan kita banyak bersolawat kepada beliau, terutama di bulan Ramadan ini, kita berhak nanti mendapatkan syafaat dari beliau di hari di mana tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, tidak ada lagi yang bisa kita harapkan kecuali harapan terakhir itu adalah syafaat. Dan syafaat kubra, syafaat terbesar adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang fikih puasa, maka sebenarnya puasa adalah ibadah yang istimewa. Puasa walaupun tidak melakukan apa-apa, tidak mengucapkan apa-apa, dia hanya ibadah yang bersifat menahan diri, bersifat menjauhi, bersifat tidak memperbuat atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi walaupun demikian, itu ibadah yang istimewa karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan ganjaran berkali-kali lipat yang kita tidak bisa kalkulasikan di dunia ini. Karena secara umum amalan kita, ibadah kita itu kalkulasinya 10 kali lipat. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajizi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku atau untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Maka ibadah istimewa ini sangat disayangkan kalau seandainya tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala karena motivasi kita ternyata tidak keimanan ataupun mencari ridha Allah, tapi kita puasa hanya sekedar pindah jadwal makan ataupun hanya sekedar ikut-ikutan dan kebiasaan saja. Maka saya mengajak diri saya pribadi dan kita semuanya
Marilah kita berpuasa memang karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah dan ingin mendapatkan pahala nanti di akhirat. Sebenarnya sederhana saja fikih puasa itu, rukunnya cuma 2. Ya, jadi Allah juga tidak menyulitkan kita dengan banyak rukun dan sebagainya. Puasa itu rukunnya niat, dan itu adalah rukun semua ibadah. Dan niat tidak perlu dilafazkan, kecuali di mazhab Syafi'i disunatkan dilafazkan, tidak diwajibkan. Sehingga niat hanya dipasang dalam hati saja, dan itu kita pasang setiap malam di Ramadan, bahwa besoknya kita akan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua itu adalah menahan diri. Kita tidak makan, tidak minum, tidak bergaul suami istri, atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa selama sholat subuh, setelah sholat subuh sampai maghrib. Jadi setelah terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu kita menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa. Itu saja rukunnya, 2, dan itu sederhana. Insya Allah semua kita bisa melaksanakannya atau bisa menerapkannya. Adapun sunat-sunat puasa, maka kita berharap ini juga kita lakukan dengan baik agar pahala kita bertambah dengan memberikan atau dengan melaksanakan hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berpuasa. Di antara sunat puasa itu adalah makan sahur. Sahur adalah waktu di mana sepertiga malam terakhir disebut dengan waktu sahur. Maka kita makan di waktu sahur itu menjadi salah satu sunat puasa. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, kata Rasulullah SAW. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kemudian yang kedua, takhirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Jadi makan sahur juga sudah merupakan sunat, tetapi mengakhirkannya itu juga sunat yang berikutnya. Apa yang dimaksud dengan mengakhirkannya? Kita makan sahur tidak jam 2 atau tidak jam setengah 2 atau setengah 3, tapi kita makan sahur sudah menjelang fajar. Mungkin setengah 5 atau paling kurang ya jam 4 gitu. Dan itu termasuk sunat berikutnya, yaitu mengakhirkan makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan makan sahur mereka. Berikutnya, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka berarti begitu azan maghrib, sudah pasti datang waktu maghrib, maka kita tidak melakukan hal-hal aktivitas lain, tapi kita segera berbuka. Dan menyegerakan berbuka ini termasuk sunnah Nabi, yang kemudian Nabi juga mengatakan, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. La tazalu ummati fi khairin ma ajjalul fitra, wa la tazalu ummati fi khairin ma akharus sahur. Inilah hadis Nabi SAW tentang menyegerakan berbuka dan juga mengakhirkan sahur. Kemudian sunnah berikutnya juga adalah berdoa sebelum berbuka. Jadi kita disunatkan untuk berdoa sebelum berbuka. Dan doa Nabi dalam sebuah riwayat Abu Daud mengatakan, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini salah satu bentuk doa. Sebenarnya beragam bentuk doa ini dan tidak masalah. Silahkan berdoa apa saja yang untuk kebaikan untuk kita dunia dan di akhirat. Karena doa sebelum berbuka itu insya Allah mustajabah atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya juga termasuk sunat puasa adalah berbuka dengan rutop atau korma basah. Kalau tidak ada, berbuka dengan korma kering. Kalau tidak ada korma basah, tidak ada korma kering, ya berbuka dengan air putih. Adapun berbuka dengan yang manis itu mungkin iklan saja ya. Adapun yang sunnahnya itu adalah berbuka dengan air putih. Setelah kita berbuka dengan air putih, barulah kita berbuka dengan yang lain. Dan rutop ataupun korma basah mungkin barangkali Indonesia kita tidak akan temukan. Tapi korma kering banyak sekali dijual. Maka mari kita stok di rumah kita selama Ramadan, kita berbuka dengan korma kering. Nah, kalau memang tidak punya atau tidak ada, kebetulan tidak ada, kita berbuka dengan air putih. Nah, ini sunat-sunat puasa yang mudah-mudahan bisa kita rutinkan dalam keseharian kita berpuasa sehingga kemudian kita mendapat berkah. Dan ada sunat secara umum, yaitu kita perbanyak amal soleh, kita perbanyak ibadah, kita perbanyak sholat sunat, kita perbanyak tilawah Al-Quran, kita perbanyak zikir, doa dan seterusnya. Ini semua adalah sunnah-sunnah yang berhubungan dengan puasa. Dan tentunya jangan lupa di malam hari kita disunatkan untuk qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan adalah sholat tarawih, sehingga
Sholat tarawih mau 11 rakaat, mau 23 rakaat dengan witirnya, ataupun berapa rakaat saja, mau di rumah mau di masjid, tapi tentu lebih utama di masjid karena dilaksanakan dengan berjamaah dan banyak keberkahannya. Mari kita sholat tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir. Jangan kita tinggalkan masjid, apalagi di 10 akhir. Kecuali kalau kita berhalangan, tidak bisa ke masjid, sakit dan sebagainya, maka itu tentunya pahala tetap kita akan mendapatkannya dengan niat di hati kita, cuma kita terhalang dari melakukannya. Jadi 10 akhir Ramadan itu adalah hari-hari final, hari-hari terbaik. Salah satu malamnya sudah pasti Lailatul Qadar. Maka termasuk sunat Ramadan juga atau sunat berpuasa kita di Ramadan atau amal ibadah kita di Ramadan, kita mencari Lailatul Qadar itu. Rasulullah SAW menyampaikan, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam kemuliaan itu di 10 akhir Ramadan. Maka mudah-mudahan di Ramadan kali ini Allah sampaikan umur kita sampai ke akhir Ramadan, dan di 10 terakhir kita bisa melaksanakan i'tikaf dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Kalaupun seandainya tidak bisa i'tikaf karena situasi dan kondisi, tetap kita tidak meninggalkan masjid untuk sholat tarawih. Dan juga kalaupun tidak bisa ke masjid, tetap bisa beribadah di rumah. Yang penting jangan sampai malam-malam terakhir itu malah kita sibuk di tempat-tempat yang bukan ibadah. Sibuk di pasar, sibuk di dapur, sibuk di rumah, mengecat-ngecat rumah untuk persiapan lebaran. Semua itu bisa kita lakukan di siang hari. Kenapa mesti mengorbankan Lailatul Qadar yang luar biasa? Sehingga kemudian menjadi sia-sialah Ramadan kita kalau seandainya kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah inilah sedikit tentang fikih puasa. Adapun sebenarnya yang membatalkan puasa itu sudah kita ketahui bersama, ya makan, minum, bergaul suami istri ataupun keluar mani ya, dengan sengaja. Kalau kita mimpi ataupun kita tidak sengaja, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sengaja, termasuk muntah dengan sengaja, itu akan membatalkan puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kalaupun seandainya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dunia setelah puasa ini atau setelah Ramadan ini berakhir, kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena kita telah mendapatkan keberkahan, keistimewaan, bonus-bonus akhirat yang luar biasa yang Allah sediakan untuk kita di Ramadan ini. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan ketakwaan, semua kita mendapatkan lipat ganda pahala dan Lailatul Qadar, semua kita mendapatkan ampunan dosa dan kebebasan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.